Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa bi sahbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di aula SMK Pondok Pesantren Matwal Ulum dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat dan salam tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini tentunya dikumpulkannya Bapak dan Ibu sebagai salah satu bentuk pengimbasan pembelajaran mendalam yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru perwakilan dari SMK Pondok Pesantren Matwal Ulum. Sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya akan ada sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Abdul Hakim MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kami Gusti Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sudah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guruku yang terhormat, terima kasih sudah hadir di tempat acara yang akan acaranya itu diseminasi pengimbasan di bahasa baru saya agak susah ya. Diseminasi pengimbasan tentang pembelajaran mendalam 2025 sampai akhir ya salah ya, pergantian menteri, pergantian lagi. Mungkin ini insya Allah ini yang terbaik, karena selama saya 1 minggu di BMT Bandung juga amat sangat paham tentang pembelajaran mendalam. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya juga akan diterangkan secara mendalam oleh Bapak Sarul. Ada 3 guru kita yang pembelajaran ini secara mendalam, Pak Sarul Habibi, SPD IGR, kemudian Ibu Desi Fatmawati, SPD IGR, dan Kartika Nurul Fajri, SPD IGR, bertempat di SMK PGRI 1 Palimanan ya, yang bimbing sama siapa Pak Sarul? Pak Haji Samoni yang dari KCD ya. Fasilitatornya itu langsung dari kementerian. Insya Allah nanti akan diterangkan sama mereka bertiga. Kalau saya sih lebih kepada, karena saya belum selesai ya, nanti di bulan September, Oktober saya ada 1 September, Oktober untuk kepala sekolah, di 1 bulan lagi di Majalengka. Kemudian bertiga mereka juga akan ada lagi beberapa kali pertemuan lagi sama fasilitator. Acara hari ini adalah pengimbasan tentang pembelajaran mendalam. Nanti akan disampaikan, mudah-mudahan kita menyimak secara seksama ya, mudah-mudahan dengan pemahaman mendalam dari Pak Sarul, kemudian Ibu Fatmawati dan Nurul Fajri. Insya Allah kita akan sedikit akan memahami itu. Dan nanti ada di akhirnya insya Allah di Januari ada IHT secara mendalam untuk membahas persoalan ini, yaitu 1 adalah deep learning, yang kedua AI, kemudian coding ya, saya termasuk
Iya, gampang insya Allah. Tidak apa-apa, jujur ya. Begitu saja insya Allah kita simak paparan yang mendalam dari Pak Syahrul. Segitu saja sambutan. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut pada acara inti hari ini, yaitu akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Habibie Firdaus SPDGR dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Kartika Nurul Fajar SPDGR dan nanti juga dilanjutkan oleh saya. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja pemaparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Habibie Firdaus. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Baik. Masih semangat? Semangat. Ya, mohon maaf berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi ini sharing praktik baik atas pelatihan yang sudah ditugaskan kepada kami perwakilan dari sekolah, dari beberapa guru mapel yang ada di sekolah SMK Ponpes. Nah, dari pelatihan yang saya dapatkan ini kita ada tugas untuk mendesiminasikan atau pengimbasan kepada teman sejawat. Nah, di sini sebelum masuk kepada materi yang akan disampaikan pada hari ini, saya akan berbicara tentang pola pikir. Karena dalam pembelajaran mendalam, pola pikir itu sangat penting, Bapak Ibu. Sebelum ke skill dan alat, itu yang terpenting itu pola pikir, mengubah pola pikir. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini akan memaparkan sedikit tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Di sini mengapa pola pikir adalah segalanya? Nah, konsep pola pikir tumbuh, pola pikir adalah segalanya. Di sini ada pola pikir, tindakan dan hasil. Karena pola pikir itu akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang akan diperoleh. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas, kita harus menggiring anak-anak itu supaya berpikir. Jadi mengubah pola pikirnya untuk mengubah kesadarannya supaya ketika mereka di sekolah itu mereka bertanggung jawab atas dirinya, bahwa saya di sini sebagai siswa SMK Ponpes dan harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Contohnya, ya, gimana Bapak Ibu, masih semangat? Kok pada ngelamun sih? Ya, kita lanjut. Nah, di sini pola pikir manusia itu berbeda-beda. Termasuk saya sendiri yang berdiri di sini. Pasti berbeda dengan Bapak Ibu yang sedang menyimak saya berbicara di depan. Pola pikirnya pasti berbeda. Karena pola pikir menentukan cara seorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis pola pikir, Bapak Ibu. Apa sih pola pikir PPBI? Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat atau membaca di medsos. Di sini ada pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Bapak Ibu mukanya yang semangat dong, biar saya ngomongin semangat gitu. Mukanya kayak gitu. Ya, di sini yang pertama itu ada pola pikir bertumbuh. Di sini ada jenis-jenis pola pikir. Yang pertama itu ada pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Ya, mungkin Bapak Ibu sebelum saya memaparkan ini juga mungkin pernah melihatnya di media sosial tentang pembelajaran mendalam.
Nah, di sini ada pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi di sini ada versus PS. Jadi pola pikir itu ada pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Nah, yang sering terjadi di lapangan, pada diri saya sendiri, bahkan kadang suka memiliki pola pikir yang tetap. Pola pikir tetap itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa banyak diubah. Apa itu contohnya? Nah, ini contohnya, Pak. Pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Nah, di sini pola pikir itu ada challenge, obstacle, effort, kritik, dan success order. Ya, kalau dalam pola pikir tetap, ketika ada rintangan, kita menghindar. Ketika ada tantangan, obstacle, kita menyerah. Ketika pakai effort, malah dikata mubazir. Ketika ada kritikan atau masukan, kita berpikirnya itu serangan. Nah, ketika sukses, teman-teman kita sukses itu malah dianggap ancaman dalam pola pikir tetap. Tapi yang kita miliki harus pola pikir bertumbuh, yang harus kita miliki. Dalam pola pikir bertumbuh, ketika ada challenge, ya kita menerima. Ketika ada obstacle, kita bertahan. Ketika effort, yaitu sebagai peluang. Ketika kita mendapat kritikan atau masukan, itu sebagai informasi. Dan ketika melihat orang sukses, ya itu sebagai inspirasi buat kita. Jadi inilah pentingnya merubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Ya, termasuk saya ketika ditawarkan, Pak Sarul, nanti perwakilan dari guru produktif untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Dalam hati tadinya, waduh, saya nggak mau nih. Tapi dalam pembelajaran mendalam pernah sekelebat membaca gitu tentang isi-isinya, ternyata saya harus menerima ketika dikasih tantangan. Walaupun dalam pelatihan ini, maksudnya saya jarang mengikuti pelatihan tentang pembelajaran, saya seringnya mengikuti tentang pelatihan skill atau kejuruan. Ya, sampai sini kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh, kita belajar mengenali suara pola pikir tetap. Suara pola pikir tetap adalah suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Padahal ketika ada tantangan dan kesulitan, di situ pasti ada jalan keluarnya. Bukan begitu, Bapak Ibu? Iya, harus iya. Karena kita harus sadar bahwa kita punya pilihan. Nah, ini kita kembali berbicara tentang suara PPP. Bukan suara PBB, tapi ini suara PPP. Pola pikir bertumbuh ya Bapak Ibu. Biar jangan terlalu serius banget. Pola pikir bertumbuh itu suara yang menimbulkan optimisme, yang menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi ketika ada tantangan dan kesulitan, kita harus tetap optimis untuk menghadapinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini melakukan aksi sesuai dengan suara PPP. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Saya yakin ini gambarnya sangat jelas, Bapak Ibu juga bisa membacanya, tapi saya akan membacakannya. Suara pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Nah, ketika suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Itulah pentingnya kita harus menerapkan pola pikir kita harus bertumbuh. Ya, dalam pembelajaran mendalam itu ya intinya mengajak untuk bertumbuh. Nah, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum
pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Contohnya ya segini, saya disuruh mengikuti pelatihan dan nanti itu sudah diceritakan dari awal. Nanti kalau sudah pelatihan akan ada diseminasi atau pemaparan kepada teman sejawat. Ya karena saya belum pernah, ya saya harus mencoba supaya saya tahu, oh di sini kelemahan saya, di sini kekurangan saya. Dari situlah saya bisa memperbaiki kelemahan dan kekurangan saya. Nah, dalam suara pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Ya, ini pas banget suaranya dengan suara saya. Walaupun suara saya agak sumbang sedikit ya Bu. Ya Pak, tapi kita harus tetap semangat. Karena kita berdiri di depan siswa, ya harus selalu menginspirasi, harus menjadi pelopor. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sudahkah kita memiliki pola pikir bertumbuh? Saya yakin di sini semua Bapak dan Ibu sudah mempunyai pola pikir bertumbuh. Apalagi kita di sini sebagai bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai pendidik yang mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu semangat dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Mungkin untuk materi pola pikir sampai di sini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu bila penyampaiannya kurang kena gitu loh. Tapi ini pola pikir yang saya sampaikan dari dalam hati. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, gimana Pak? Yang pola pikir tetap bisakah dijadikan pola pikir bertumbuh? Ya bisa Pak. Coba. Maka ini nih, misalkan saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak cocok untuk bidang lainnya. Ya, kita harus punya pikiran seperti ini Pak. Contohnya contohnya jangan orang, saya sendiri nih ditugaskan untuk pelatihan. Dalam hati saya itu nggak biasa. Kayaknya saya nggak bisa deh ikut pelatihan ini, apalagi untuk mendiseminasikan ke teman-teman guru semua. Tapi dalam pikiran saya, semua nggak ada yang nggak bisa. Kalau kitanya mau berusaha dan berjuang, karena sebuah tantangan itu ya kita harus hadapi dan kita kerjakan. Apalagi ini kan tugas, walaupun bukan tugas, ketika ada perintah dari atas ya saya kerjakan. Walaupun saya dalam hati tidak bisa, semua bisa dipelajari. Saya yakin ya Bapak Ibu, semua bisa dipelajari Pak. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Sahrul Habibie Firdaus yang tadi telah menyampaikan mengenai pola pikir bertumbuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika Nurul Fajar. Kepada beliau kami persilahkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sangat berbahagia untuk menempuh pembelajaran ya, sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, sama-sama belajar dengan saya mengenai pembelajaran mendalam. Kata Pak Kepala Sekolah, menterinya ganti, kurikulumnya ganti juga ya. Nah, kalau di sini ternyata kurikulumnya gak ganti ya. Ini merupakan pendekatan ya, pendekatannya saja. Jadi kita di sekolah itu diberitahu oleh fasilitator boleh pakai kurikulum 2013 atau boleh pakai kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Begitu. Jadi ini bukan kurikulum baru, melainkan pendekatan yang berakar dari berbagai model pembelajaran seperti yang sebelum-sebelumnya ada, seperti CBSA, cara
siswa aktif, pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, Pak Ikem, dan lain. Jadi ini bukan kurikulum baru, melainkan pendekatannya saja. Nah, untuk di SMK sendiri itu ada pembelajaran khasnya, yaitu pembelajaran kejuruannya ya Pak Bu. Nanti untuk modulnya ya, EPP-nya disesuaikan dengan kejuruannya. Misalnya bahasa Inggris nanti disesuaikan dengan jurusan otomotif. Itu ya pembelajarannya, kosakatanya, dan teks lain-lain. Oke, baik, di sini ada apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Memuliakannya seperti apa Bapak Ibu? Memuliakannya artinya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar itu saling menghargai, saling menghormati, menghargai dengan mempertimbangkan potensi masyarakat. Pembelajaran memiliki 3 prinsip. BBM, kita sebutnya BBM. 3 prinsip ini. BBM yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Nah, ini diintegrasikan melalui 4 olah. Ya, ada olah-olah di sini. Olah pikir, bukan oleh-oleh ya. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kalau di sini ada 3 prinsip, yaitu BBM. Yang satu berkesadaran. Kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berkesadaran. Berkesadaran di sini yaitu pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Lalu peserta didik atau murid mampu memahami tujuan pembelajaran. Jadi dari awal itu siswa sudah paham, oh hari ini saya dengan Ibu Christine misalnya akan mempunyai tujuan pembelajaran mengenai gitu ya. Nah ini berarti siswa sudah memiliki prinsip berkesadaran, lalu termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Jadi di dalam dirinya tuh kalau berkesadaran sudah ada motivasi tersendiri. Ya, dibangunnya dari mana? Bisa ketika di awal pembelajaran ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau anak itu sudah berkesadaran, ciri-cirinya adalah anaknya di kelas aktif, ya, ikut terlibat secara mental maupun fisik. Jadi kalau anaknya masih nggak fokus, tidak antusias, berarti belum ada rasa berkesadarannya. Selanjutnya bermakna. Kalau bermakna, peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi. Relevansi itu hubungan ya, hubungan dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi, membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan yang nyata. Jadi kalau bermakna itu peserta didik dapat manfaatnya. Dapat manfaatnya, oh ketika saya belajar misalnya bahasa Inggris tentang perkenalan, nanti saya bisa ketika di dunia kerja. Oh ketika saya belajar bahasa Indonesia tentang lamaran kerja, oh ada manfaatnya. Ketika mau melamar kerja sudah ada bekalnya. Itu namanya pembelajaran dengan prinsip bermakna. Siswa bisa menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan tentunya memiliki suasana yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Kita bisa melakukan di kelas yaitu ice breaking. Jadi kalau menggembirakan itu bukan hanya ada ice breaking aja, tapi juga anak ikut diajak terlibat ya, itu merupakan
secara emosional anak tuh ikut serta dengan pembelajaran, akhirnya bergembira. Oke, selanjutnya menggembirakan juga bisa dengan adanya tantangan dan motivasi. Di sini ada 4 olah, ya. 3 prinsip ini diintegrasikan dengan 4 olah. Yang satu olah pikir. Olah pikir itu berfokus pada pengasahan akal budi, kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Yang kedua olah hati, yaitu proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti. Sedangkan olah rasa mengembangkan nilai estetika, keindahan. Yang terakhir ada olahraga, yaitu merupakan untuk meningkatkan kesehatan fisik. Nah, 4 olah ini bisa diterapkan ke semua mata pelajaran, namun ada yang lebih dominan. Contohnya, olah pikir biasanya untuk pembelajaran apa yang suka berpikir ini? Iya, matematika, ya, IPA, IPS, itu lebih dominan olah pikirnya. Lalu kalau olah hati itu kan akal budi, ya, budi pekerti. Berarti pembelajaran apa yang lebih dominan? Iya, betul sekali. Cinta. Olah hati. Oh iya. Selanjutnya ada olah rasa. Ini mengembangkan estetika, keindahan, gitu ya. Berarti lebih kemana nih? Seni budaya, betul, seni budaya. Dan yang terakhir olahraga, yaitu penjas. Tapi bahasa Inggris juga ada. Contohnya kalau misalnya presentasi di depan, ya itu kan bergerak juga. Itu ada olahraganya. Bahasa Inggris olah pikirnya ada. Contohnya apa? Ketika dia membuat karya, ya, berdiskusi, itu melalui olah pikir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari 4 olah ini dan 3 prinsip ini akan mewujudkan 8 dimensi. Kalau kemarin kita ada berapa dimensinya? 6 ya? 6. Sekarang pendekatan pembelajaran mendalam ada 2. Apa itu tambahannya 2? Yaitu dimensi kesehatan dan dimensi komunikasi. Karena sekarang mungkin banyak sekali anak-anak ya kebiasaan tidurnya tidak teratur, jajanannya, ya, dan lain-lain. Maka ini ditambahkan menjadi perhatian. Dan yang kedua yaitu komunikasi. Kadang orang tuh banyak sekali idenya, termasuk saya kadang tuh ya. Ada yang mau diomongkan itu di pikiran, di hati itu banyak, tapi kadang komunikasinya itu agak terbata-bata gitu ya. Jadi dimasukkanlah dimensi komunikasi biar anakku bisa berkomunikasi, karena komunikasi adalah sangat penting ya di dunia masyarakat dan di dunia kerja. Begitu, ini mengenai sedikit pengertian pembelajaran dan tentang prinsip pembelajaran. Untuk selanjutnya Ibu boleh bertanya, Ibu. di sini ada kerangka kerja PM. Nah, kerangka kerja PM enggak. Kerangka kerja PM yaitu ada 8 dimensi ya. Ada 8 dimensi seperti yang awal. Ini ada keimanan ya. Kurikulum sebelumnya juga ada keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi yang tadi yang saya sudah jelaskan, Bapak Ibu sudah memahami mengenai dimensi yang lainnya. Tinggal ditambahkan 2 dimensi mengenai kesehatan dan komunikasi. Ya, cukup. Kelihatan? Jelas, lebih jelas. Terus ini.
ini adalah mind map ya, mind map yang lebih jelas dari sebelumnya. Pembelajaran mendalam menjadi center, dan berikutnya ada 8 dimensi profil kelulusan. Lalu selanjutnya ada 3 prinsip pembelajaran, yaitu yang tadi BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Selanjutnya di sini ada pengalaman belajar ya. Jadi pengalaman belajarnya yang pertama yaitu memahami, yang kedua mengaplikasi, dan yang ketiga merefleksi. Pengalaman belajar memahami itu seperti apa? Yaitu ciri-cirinya menstimulasi proses berpikir murid, menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari, lalu memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, dan mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter murid. Itu belajar memahami. Selanjutnya mengaplikasi. Mengaplikasi adalah menghubungkan konsep dengan yang dipelajari dengan ide yang baru. Yang kedua, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Dan yang ketiga, merefleksi. Merefleksi itu biasanya di akhir Bapak Ibu bisa menanyakan kepada anak-anak gitu ya, apa yang sudah dipelajari hari ini, apa kesulitannya yang dipelajari hari ini, apa yang menarik. Selanjutnya bisa juga refleksi itu antar teman sejawat ya. Teman sejawat bisa. Baik, penjelasan untuk pengertian pembelajaran dan kerangka pembelajaran dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Desi. Boleh, Mangga. Nanya dulu ya Bu. Boleh. Perwakilan dari Kementerian perihal tentang deep learning ya. Mungkin sebelum ada IHT seperti ini, kita berpikir bahwasannya deep learning itu adalah apapun namanya, kurikulum terbaru ya. Nah ternyata setelah dijelaskan oleh Ibu bahwasannya ini bukan kurikulum ya Bu, tapi termasuk ke dalam pendekatannya saja. Nah untuk kayak misalnya pembuatan modul ajar itu seperti apa Bu nanti dari deep learning ke misalnya kita kan pakainya Merdeka ya, Merdeka. Untuk kayak format deep learningnya itu seperti apa pembuatannya, kayak pendekatan kayak tadi bahasa Inggris, kalau otomotif itu seperti apa gitu. Kita dicontohin aja misalnya dari TPK tersebut pendekatannya seperti ini. Ya, untuk penjelasannya sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Desi ya. Jadi untuk pendekatannya atau modul ajarnya kita sudah memiliki formatnya, nanti akan dibagikan dalam bentuk format ini yang bisa diisi dan bisa apa sih? Jadi di sini ada yang berbeda dari deep learning, ada pengalaman pembelajarannya dituliskan, memahami, mengaplikasi dan merefleksinya, dan disebutkan juga atau dituliskan juga tentang 4 olahnya di mana penempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menambahkan dari pertanyaan ini Ibu Linda ya, betul sekali bahwasanya untuk pembelajaran mendalam ini memang bukan kurikulum baru, tapi adalah pendekatan baru. Adapun template yang telah diberikan oleh pemerintah sudah diberikan oleh kami yang mengikuti pelatihan. Kalau dari yang sudah kita pelajari, template-nya sangat berbeda gitu ya, dari template yang kita kurikulum Merdeka ataupun yang kurikulum 2013. Kenapa berbeda? Karena di sini kita memasukkan beberapa hal. Salah satunya itu adalah ada kerangka pembelajaran, ada pengalaman pembelajaran, ada prinsip pembelajaran, dan ada juga dimensi profil lulusan, di mana keempat hal tersebut harus dimasukkan ke dalam RPP-nya atau modul ajarnya
Jadi penting sekali bagi kita ya Bapak dan Ibu untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam pembelajaran mendalam. 4 hal tersebut. Ada 1, kerangka pembelajaran. Yang kedua, pengalaman belajar. Yang ketiga, prinsip pembelajaran. Yang keempat, dimensi profil lulusan. Coba kita kupas satu-satu. Kerangka pembelajaran itu ada apa saja Bapak Ibu? Di situ ada lingkungan pembelajaran. Ya, nanti lingkungan pembelajaran itu masuk ke RPP, ke modul ajar. Ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran juga nanti masuk. Terus apa lagi Bapak Ibu? Praktik pedagogis. Ada juga pemanfaatan digital. Berarti kerangka pembelajaran ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Ulangi. 1 apa? Praktek pedagogis. Praktik pedagogis. Benar. Yang kedua, kerangka pembelajaran. Apa? Oh, ayo. Ada 4. Praktek pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ada kemitraan pembelajaran, dan juga ada pemanfaatan digital. Ya Bapak Ibu. Jadi RPP sekarang itu harus kita menggunakan pemanfaatan digital. Ya. Terus ada lagi yang perlu kita ketahui, pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama apa? Memahami. Kedua, mengaplikasikan. Yang ketiga, merefleksi. Diingat-ingat, tadi kerangka pembelajaran ada 4. Pengalaman belajar ada 3. Terus ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ada berapa? 3. 1 apa? Berkesadaran. 2, bermakna. 3, menggembirakan. Berarti prinsip pembelajaran ada berapa? 3. Dimensi profil lulusan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kartika. Dari yang dulunya itu ada 6, sekarang bertambah menjadi 8. Yang bertambah apa Bapak Ibu? Komunikasi dan kesehatan. Coba yang pertama itu apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, keluarga negaraan. Yang ketiga, kreativitas. Keempat, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan juga penalaran kritis. Berarti dimensi profil lulusannya ada berapa Bapak Ibu? Ada 8. Coba diulang lagi. Kerangka pembelajaran ada berapa? 4. Pengalaman belajar ada berapa? 3. Prinsip pembelajaran ada 3. Dimensi profil lulusan ada 8. Nah, keempat itu harus ada di RPP dan juga modul ajar ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, yang ini kan sudah dikasih tahu sama Ibu Kartika. Sekarang tinggal tadi menanyakan bagaimana template-nya Bapak Ibu. Hasilnya ada contohnya. Nah, tadi untuk kerangka pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Kerangka pembelajaran itu kan ada 4 ya. Ada praktik pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ada kemitraan pembelajaran, dan juga ada pemanfaatan pembelajaran. Untuk praktik pedagogis itu Bapak dan Ibu, ya perlu diperhatikan di sini strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk apa? Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, di mana guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan juga kolaborasi. Jadi di sini siswa itu diharuskan untuk otentik dan juga mengutamakan praktik nyata. Ya, jadi kita apalagi kejuruan, ya SMK itu harus walaupun ada materinya, tapi kita usahakan untuk memperbanyak praktek gitu
Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Jadi nanti di dalam RPP atau di dalam modul ajar itu kita di situ dituliskan lingkungan pembelajarannya Bapak dan Ibu. Apakah kita itu belajarnya di ruangan kelas, atau kita itu belajarnya melalui virtual, atau kita itu belajarnya maupun di luar ruangan gitu. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja, bukan dari guru saja gitu yang menjadi kolaborasi bersama. Jadi kita tuh melakukan kemitraan. Kalau di SMK itu kemitraannya dengan siapa saja Bapak dan Ibu? Dengan Yudi, terus kemudian dengan Wali murid. siapa lagi Bapak Ibu? Kesehatan ada dari Puskesmas, kemudian polisi, Polri, TNI, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital teknologi juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu harus banyak belajar ya, di mana di PM ini kita dituntut untuk memanfaatkan digital. Ya, jadi jangan terlalu kaku kita belajarnya konvensional aja, tapi kita harus memanfaatkan digital seperti kalau ujian kita post-test ataupun diagnostik bisa menggunakan quizzes ataupun berbagai macam media-media yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jangan pakai kertas-kertas aja gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan digital, dan bahkan kita juga waktu pembelajaran dengan fasilitator, absen itu kata fasilitator akan lebih efektif jika menggunakan QR code digital. Jadi bukan menggunakan yang absen manual. Jadi siswa itu bisa pemanfaatan digitalnya. Jadi kita buatkan QR code-nya, nanti kita ajarkan lebih dalam lagi bagaimana membuat QR code. Si absen itu nanti akan masuk ke kita gitu ya, siswa. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana membuat refleksi Bapak Ibu. Kalau kita biasanya refleksi itu menggunakan kertas sticky note ya, ataupun kita refleksinya dengan kertas, kita diberikan aplikasi ya dari fasilitator untuk membuat refleksi itu berbasis digital. Nanti ada fotonya, kemudian ada tulisan refleksinya, dan bisa dibaca oleh anak-anak semua, dan kita juga bisa menyimpannya. Adapun hal tersebut tentunya perlu ditunjang dengan adanya fasilitas sekolah yang memenuhi juga gitu ya. Diharapkan di SMK Ponpes ini setiap kelasnya Bapak Kepala Sekolah ada infobusnya supaya Bapak dan Ibu juga mengajarnya lebih enak gitu ya, berbasis digitalnya. Ya, Bapak dan Ibu, itu adalah kerangka pembelajarannya. Adapun nanti untuk template pembelajarannya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kartika, ini contohnya ya. Jadi kalau seumpama di Merdeka Belajar itu template yang seperti kita ketahui ya, CP, TP, ATP. Kalau di sini kita mulai dari adanya identifikasi. Ya, nanti template kita kasih. Kemudian ada desain pembelajaran. Desain pembelajarannya tidak jauh berbeda. Ada tujuan pembelajaran, ada praktik pedagogis, ada kemitraan yang dimasukkan, ada lingkungan pembelajaran yang dimasukkan, ada pemanfaatan digital juga yang dimasukkan. Kemudian pengalaman belajar. Jadi kalau kita dulu itu ada di kegiatan inti itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Ini juga sama gitu ya. Tetapi yang dimasukkan itu adalah memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksikan. Ya. Kemudian adanya asesmen pembelajaran. Kalau dulu kita adanya cuma 2 Bapak Ibu, asesmen sumatif dan formatif. Kalau kita sekarang ada 3 ya. Ada asesmen for learning, ada asesmen as learning, dan ada juga of learning. Sebenarnya gak jauh berbeda gitu ya dengan pembelajaran kurikulum Merdeka. Cuman kalau sekarang itu lebih didetailkannya lagi.
setelah IHT bisa diaplikasikan bersama ya Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya enggak? Enggak, kalau enggak mungkin saya merangkap sebagai MC juga menutup acara kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada Bapak Sahrul Habibie Firdaus sebagai pemateri. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kartika Nurul Fajar sebagai materi dan saya sebagai pemateri plus MC juga. Terima kasih banyak kepada diri saya sendiri. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam acara diseminasi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, semoga apa yang disampaikan oleh kami bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan dapat diterapkan serta diimplementasikan dalam kehidupan di dunia pendidikan ya Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop. Terima kasih.